Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazzamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyahu na'budu wa iyahu nasta'in, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusydah ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun baru Masehi 2025 dan di awal bulan Rajab ini, marilah kita semua selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pribadi kita masing-masing, baik kualitas secara rohani maupun kualitas secara jasmani. Mari kita semua meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya peningkatan ketakwaan ini dengan menjalankan berbagai perintah-perintah Allah dan disertai dengan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan berbagai perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan manusia untuk hidup di dunia ini. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah dan untuk mencari bekal menuju kehidupan yang sempurna, yakni kehidupan akhirat. Saya teringat salah satu ayat Al-Quran, tepatnya di surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Secara sederhana, penafsiran ayat ini bahwa tujuan utama Allah menciptakan jin dan menciptakan manusia adalah untuk berbakti, menyembah, mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi ketika seorang manusia itu sudah dilahirkan di dunia, maka konsekuensinya segala aktivitasnya, segala kegiatannya harus berorientasi untuk menambah ketakwaan dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang insya Allah dapat kita jadikan bekal untuk menambah kualitas diri kita, baik kualitas secara jasmani, kualitas secara sosial, maupun kualitas secara rohani tentunya. Di dalam hadis Rasul SAW bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallahi qabla an tamutu, wa baddiru bi'amali sholihati qabla an tashhulu, waslihu baina rabbikum wa bainakum bikathrati dzikruhu wa shadaqah, turzaku wa tunsharu wa tujbaru. Hadis ini memberikan suatu peringatan, memberikan suatu nasihat kepada semua umat Islam dengan redaksinya ya ayuhan nas. Secara tekstual hadis ini ditujukan kepada seluruh manusia, namun ketika Rasul SAW yang mengatakan hadis ini, maka tentu khususnya ditujukan kepada umat Islam, termasuk kita semua tentunya. Wahai sekalian manusia, sabda Rasulullah, tubu ilallahi qabla an tamutu, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum ajal menjemput. Rasul telah memberikan peringatan jauh-jauh hari sebelum rahasia ajal datang menjemput kita semua.
kita diperintahkan untuk menyambut datangnya ajal dengan selalu mempersiapkan diri dengan bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah ini merupakan langkah yang sangat tepat, karena sampai saat ini belum ada satu ahli kesehatan pun yang dapat memprediksi secara pasti kapan seseorang tertentu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada di antara lingkungan kita semua yang saat ini menderita penyakit yang sangat parah, didiagnosa berbagai macam penyakit oleh dokter, tapi ternyata saat ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Mungkin ada juga di lingkungan kita yang tidak pernah didiagnosa sakit sama sekali, sehat walafiat, tapi ternyata tiba-tiba kita mendengar berita duka tentang kematian dirinya. Tentu salah satu cara yang tepat untuk menjemput datangnya ajal yang tidak pasti ini, yaitu dengan selalu mempersiapkan diri bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mempersiapkan diri untuk bersegera bertaubat, wabadiru bi amali sholihati qabla an tashghulu, dan bersegeralah kalian, sabda Rasulullah, untuk melakukan amal-amal kebaikan qabla an tashghulu, sebelum kalian sibuk oleh perkara-perkara dunia. Tentunya berbagai macam aktivitas yang kita lakukan saat ini, seumpama kita berpikir secara objektif, seumpama kita persentase dan kita rata-rata kegiatan kita setiap harinya, maka kegiatan aktivitas yang bernilai ibadah ini persentase jamnya sangat-sangat kecil, seperti sholat, zikir, dan lain sebagainya. Waktu manusia lebih banyak terbuang untuk aktivitas kerja dan aktivitas yang lainnya. Namun di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebijaksanaan bahwa setiap aktivitas yang dijalani oleh umat Islam, apapun itu, asalkan memberikan manfaat, asalkan bernilai kebaikan, maka oleh Allah akan tetap dinilai suatu ibadah. Walaupun di dalam kacamata manusia aktivitas itu bukan aktivitas ibadah, seperti pekerjaan kita sehari-hari, yang tentunya kalau kita definisikan itu bukan termasuk ibadah, tapi oleh Allah di dalam agama Islam dihitung suatu ibadah karena bernilai kebaikan dan memberikan manfaat kepada orang lain di dalamnya. Lalu setelah Rasulullah SAW memberikan peringatan untuk bersegera melakukan amal kebaikan, maka Rasul juga memerintahkan waslihu baina rabbikum wa bainakum, untuk memperbaiki hubungan kepada siapa? Baina rabbikum, kepada Tuhan kalian, wa bainakum, dan kepada sesama kalian. Memperbaiki hubungan manusia kepada Tuhan, atau dalam bahasa agama Islam disebut hablum minallah. Tentunya ini sangat penting. Bagaimana caranya? Bikathrati dzikruhu, sabda Rasulullah, dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan cuma zikir yang diucapkan dengan lisan, tapi yang dikatakan zikir di sini yaitu dengan menancapkan di dalam sanubari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi gerak-gerik kita sehari-hari. Atau dalam bahasa sederhananya, yang dimaksud zikir di sini yang dapat memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah definisi dari ihsan. Apa itu definisi dari ihsan? Rasul SAW menjelaskan, ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Yang dinamakan ihsan yaitu ketika kita beribadah kepada Allah, merasakan Allah hadir di depan kita dan mengawasi kita semua. Tapi ketika saat ini kita semua belum dapat merasakan kehadiran Allah, belum bisa merasakan bahwa Allah selalu mengawasi kita semua, maka yakinlah bahwa Allah selalu mengawasi. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, selain memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui memperbanyak mengingat Allah, maka Rasul juga memerintahkan untuk memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Bagaimana caranya? Salah satunya dalam hadis ini disebutkan bisodakoh, dengan memperbanyak sedekah. Tentunya ketika seseorang ini bersedekah, pasti hubungannya antara satu orang dengan orang yang lainnya.
Yang dinamakan sedekah di sini bukan cuma sedekah harta, bukan cuma sedekah uang, tapi segala bentuk kegiatan, segala bentuk hal yang dapat memberikan bantuan dan membuat orang lain senang, maka ini dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sering mendengar salah satu hadis Rasulullah, tabassamaka li akhika shadaqah. Senyummu yang engkau berikan kepada saudaramu ini termasuk sedekah. Kalau kita lihat secara logis, ketika kita tersenyum kepada orang lain, maka kita tidak kehilangan apa-apa, tidak kehilangan harta, tidak kehilangan modal, tidak kehilangan tenaga. Kenapa dinamakan sedekah di dalam agama Islam? Ternyata ketika kita tersenyum kepada orang lain, maka aura kebahagiaan yang kita pancarkan lewat senyuman ini akan menular kepada orang lawan kita bicara atau lawan kita tersenyum, sehingga mereka juga akan tertular aura kebahagiaan. Ini yang dihitung sedekah, kita memberikan aura kebahagiaan kepada orang lain. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan hadisnya, ketika umat Islam sudah dapat melakukan itu semua, bersegera bertaubat sebelum ajal menjemput, memperbanyak amal kebaikan sebelum sibuk dengan perkara-perkara dunia, memperbaiki hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia, maka apa yang akan didapatkan? Turzaku, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki kepada mereka. Rizki dalam bentuk apa? Apakah pasti rizki dalam bentuk harta? Tidak terbatas rizki dalam bentuk harta. Bisa jadi rizki dalam bentuk kesehatan, rizki dalam bentuk ketenangan hidup, rizki dalam bentuk kesejahteraan keluarga, anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh, hidup yang tenang, dan lain sebagainya. Ini merupakan rizki yang tidak dapat dihitung nominalnya dengan uang. Bahkan banyak di antara manusia yang rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan modalnya hanya untuk mendapatkan kesehatan dan ketenangan hidup. Selain diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, watung soru, dan juga akan diberikan pertolongan oleh Allah. Pertolongan dalam hal apa? Dalam hal apapun kesulitan yang kita hadapi di dunia ini. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kodrat bahwa setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan mengalami kesulitan, pasti akan mengalami cobaan, pasti akan mengalami ujian. Namun Allah berjanji, ketika seseorang taat kepada Allah, seseorang tawakal kepada Allah, maka akan diberikan suatu jalan keluar dari berbagai macam problematika dan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang mungkin saat ini belum dapat ditemukan solusi dan titik terangnya. Tidak hanya akan diberikan pertolongan oleh Allah waktu baru, dan juga akan diberikan jaminan oleh Allah. Jaminan apa? Jaminan dalam hal apapun. Terutama di dalam hadis ini, jaminan ketentraman hidup dan jaminan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di dalam kehidupan dunia yang singkat ini kita selalu diberikan langkah yang istiqomah dalam menempuh ketaatan kepada Allah dan selalu berada di jalur siratal mustaqim, jalur jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik dan nantinya ditempatkan di tempat Allah yang terbaik di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.